Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2004 yang saya mendalam firman Tuhan 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-25. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Ayat yang ke-25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Yesus Kristus, ya. Firman Tuhan hari ini Selasa tanggal 27 Agustus 2004 mengingatkan kita semua, ya. Di 2 Raja-Raja ayat yang pertama, di 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama, menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga. Jadi sudah waktunya Elia naik ke surga, diangkat hidup-hidup, ya, dan dikawal oleh Elisa, ya. Jadi Elia naik ke surga, dilihat oleh Elisa. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Kristus, ya. Jadi bersamaan dengan angin badai, ya, dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Jadi kalau kita hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, ya, kita bisa juga sama seperti Elia ini, naik hidup-hidup ke surga, ya, tanpa mati. Ya, ini luar biasa ayat ini, ya, dan dilihat bukti langsung oleh Elisa ini. Kemudian karena Elia sudah naik ke surga, kuasa Elia masuk di Elisa ini sebagai gantinya, ya. Jadi terangkatlah Elia ke surga, jatuhlah jubah Elia dipungut oleh Elisa ini. Makanya dia berjalan lewat banjir itu di sungai itu, karena tidak bisa lewat, dipukullah jubah itu, ya, keringlah air itu. Ini luar biasa kuasa Tuhan, ya. Jadi Tuhan bisa pakai siapa aja bisa, ya, asal kita ada niat dan kemauan, ya. Bapak Ibu Saudara yang saya cinta Tuhan Yesus, ya. Jadi ini luar biasa. Tanpa mengalami kematian, Elia naik ke surga, ya. Tetapi ada juga yang mengalami kematian juga di surga juga, ya. Contohnya murid-murid Tuhan Yesus itu mengalami kematian. Simon Petrus, Yohanes, ya, Yakobus, Andreas, mereka mengalami kematian, naik ke surga. Ya, tapi kalau Elia ini tidak mengalami kematian, naik hidup-hidup. Ya, ini luar biasa Bapak Saudara. Ya. Jadi kita patut bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Juru selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus. Ya. Kemudian kita baca di 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-9. Dan sesudah mereka sampai ke seberang, berkatalah Elia kepada Elisa, mintalah yang hendak kulakukan kepadamu sebelum aku terangkat daripadamu. Jawab Elisa, biarlah kiranya aku mendapat dua bagian dari roh. Jadi Elia ini menawarkan Elisa, sebelum saya naik ke surga, silakan minta apa saja. Nah, yang diminta ini adalah roh, ya. Ya, roh yang di dalam Elia ini, itu sukar. Ya. Coba kalau minta harta kekayaan, benda gampang. Ini minta roh ini. Artinya roh kuasa. Tetapi Elia berkata di ayat yang ke-10, berkatalah Elia, yang kuminta itu adalah sukar, tetapi jika engkau dapat melihat aku terangkat daripadamu, akan terjadilah kepadamu seperti demikian, dan jika tidak akan terjadi. Jadi Elia bilang sama Elisanya, kalau saya naik ke surga, kalau engkau bisa melihat aku, kamu akan mendapat kuasa itu. Tetapi kalau engkau tidak melihat aku naik ke surga, engkau tidak akan dapat kuasa itu. Ya, jadi dilihatlah Elisa ini, bahwa Elia naik ke surga, jatuhlah jubahnya, kemudian dapatlah kuasa dari situ. Ya, bukan masalah jubahnya, jubah Elia, kuasa Tuhan. Ya, sama seperti Musa dengan tongkatnya, ya, membelah laut Teberau. Ya.
Itu bukan kuasanya di tongkatnya, tetapi Tuhan langsung. Tongkatnya itu hanya alat saja. Ya, Bapak Saudara yang saya cintai Tuhan Kristus. Ya. Kemudian kita baca di ayat yang terakhir, 2 Raja-Raja 2 ayat yang ke-25. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Jadi Elisa kembali ke Samaria. Ya. Dan kuasa Elisa ini luar biasa juga. Ya, dipakai Tuhan luar biasa. Ya, Bapak Saudara. Naaman yang sakit kusta saja, ya, dia keliling bumi, tidak ada yang menyembuhkannya. Berobat di mana-mana tidak bisa. Tapi giliran, ya, dia Elisa kasih kabar ke Raja Israel, biarkanlah Naaman datang kemari, supaya dia tahu bahwa Allah Israel ada. Ya. Jadi datang ke Elisa baru sembuh itu Naaman itu. Ya. Tapi bukan tumpang tangan di Naaman, bukan. Disuruh terjun masuk di sungai yang kotor 7 kali, baru sembuh, tahirlah dia. Ya. Intinya taat dan turut saja. Naaman adalah raja, penguasa secara dunia. Tetapi kalau di hadapan Tuhan kecil, tidak bisa buat apa-apa Naaman itu. Ya, Bapak Saudara-saudara, jadi puji Tuhan, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Selagi kita masih bernapas, hidup ini, ya, hidup harus sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Ya, Bapak Saudara-saudara yang saya cintai Tuhan Yesus. Ya, jadi firman Tuhan hari ini, Selasa tanggal 27 Agustus 2004, mengingatkan kita semua. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membacanya. 2 Raja-Raja 2 ayat yang pertama hingga ayat 25. Menjelang saatnya Tuhan hendak menaikkan Elia ke surga dalam angin badai. Elia dan Elisa sedang berjalan di Gilgal. Dari sana pergilah ia ke Gunung Karmel, dan dari sana pula kembalilah ia ke Samaria. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.